hafal, Pak. Ya, jadi kita awali dengan doa dulu, anak-anak. Kita mulai dengan doa pembukaan di pembelajaran kita. Ya, jadi supaya singkat saya doa mulai dan doa selesai supaya cepat. Ya, Perintahkan ya kami. kemudian anak-anak masih ingat tidak dengan pembelajaran kali lalu ini? Mungkin anak-anak masih ingat, oh masih ya, tentang pahlawan kemarin materi tentang pahlawanan. Ya, kemudian hari ini masih ada lanjutannya. Jadi kita lanjut dengan tema 6 ya, subtema 3 tentang cita-citaku. Anak-anak pernah dengar tidak kata cita-cita atau orang sebut cita-cita? Pernah Ibu. Ya. Ibu lagi. Ya, apa kira-kira? Anak contoh cita-cita. Ya. Eman punya cita-cita jadi apa nanti? Saya jadi astronot. Oh, astronot, bagus ya. Hebat. Tepuk tangan untuk Eman. Mungkin ada teman lain juga. Mungkin ada teman-teman lain yang punya cita-cita. Saya Pak. Jadi suster. Oh, Jadi suster, Pak. Hebat, Suster, luar biasa. model begini nih, Ya. suster. Luar biasa anak-anak. Ya. Saya Jadi mau kita jadi guru itu seperti Bapak. ya, terima kasih. Ya, luar biasa semua jawaban dari anak-anak. Jadi semua kita itu punya cita-cita supaya hidup kita tidak mengambang. Ya. Jadi untuk mengejar cita-cita juga anak kita harus perlu usaha. Ya, harus sekolah supaya cita-cita kita itu bisa tercapai. Ya. Jadi kita lanjut saja. Ya. Menyangkut hari ini kita masuk pada materi tentang puisi bahasa Indonesianya. Ya, jadi ada 2 materi sebentar bahasa Indonesia dengan kita lihat sebelumnya kita lihat dulu kita menyanyikan lagu ya di sini lagu Garuda Pancasila kita lewatkan saja ya kita masuk pada tujuan pembelajaran ya jadi tujuan pembelajarannya ya sudah ada di sini semua anak-anak coba kita lihat sendiri ya kegiatan unsur-unsur puisi kemudian yang kedua ya, kita juga bisa menyebutkan isi dan makna dari puisi. Ya. Kemudian yang ketiga melalui puisi acak nanti bisa menyusun kembali menjadi puisi yang sempurna. Ya. Ya, jadi di situ masih ada hubungan dengan cita-cita. Ya, siswa dapat menganalisis siklus kehidupan hewan. Digambar juga sebentar. Siswa dapat menyusun siklus hidup hewan secara tepat. Itu kita mulai yang pertama dulu. Satunya mengenal puisi dan ciri-cirinya. Hari ini kita hanya bahas unsur-unsur dari puisi. Ya, jadi untuk puisi ya. Jadi anak-anak bisa baca di situ ya. Kemudian ya, puisi ini ada 2 ya. Memiliki baris dan bait, memiliki irama dan rima. Nah, betul ya. Kemudian kita lanjut ke puisinya saja anak-anak ya. Jadi ini ada sebuah puisi. Puisi ini karangan siapa ini anak? Rida Pak Guru. Rida Pak. Nah, ya, terima kasih. Nah, ya, jadi di puisi ini tadi unsur-unsurnya ada barisnya, ada baitnya, ada rimanya, ya, dan masih ada yang lain. Itu unsur-unsur dari puisi. Ya. Jadi puisi ini nanti ada juga rimanya, ya, ada yang disebut rima ABAB ya. Yang A. Ya. Ini nanti anak-anak kita tahu rima. Mungkin ada anak-anak yang tahu. Ya. Apa Bapak? Rima kita lihat ya. Ya rima ini kita lihat dari mana. Iya. Bunyi akhir dari setiap kalimat puisi itu. Ya contohnya puisi ini huruf ya. Akhir. Yang huruf akhirnya A semua. Ya. A semua sehingga di situ ada 3 baris itu puisi ini A ya. Ya, kemudian ya selesai. Jadi itu rima ya. Kemudian di situ ada bait puisi. Ya anak-anak pasti tahu sudah ada anak panahnya di situ.
Ya, bisa kita lihat sendiri. Ya. Dan kita lanjut. Ya, Pak. Nah, ini ada puisi lagi. Ya. Jadi ini nanti PD untuk anak-anak nanti saya kasih waktu 5 menit. Ya. Jadi nanti anak-anak baca sendiri puisinya, kemudian saya bagikan LKPD-nya. Ya. Jadi anak-anak nanti disuruh mengerjakan soal yang ada di dalam puisi ini dalam LKPD. Ya. Ini soalnya sama. Ya. Apa judul puisi di samping? Apa baitkah puisi tersebut? Kemudian apa isi dari puisi tersebut? Ya. Jadi coba kita lihat baik-baik dulu puisinya. Ya. Ya, jadi kita langsung ya. Ya, jadi yang saya tanyakan anak-anak, apa judul dari puisi di samping? Ya, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Paulina, silakan. Judul puisinya Cita-Citaku. Iya, bagus, pintar, luar biasa. Tepuk tangan untuk Paulina. Ya. Ore, dapat Ya. tangan. Terima kasih. Ya. Nomor berikut, yang kedua, berapa bait puisi tersebut? Ya, Pak. Ya, silakan Agnes. 2 bait, Pak. 2 bait, bagus. Ya. Ya, terima kasih Agnes. Tepuk tangan untuk Agnes. Ya. Jadi mungkin ada anak-anak yang tidak tahu, ya, kenapa 2 bait ini puisi ini. Ya, ada yang tidak tahu? Ya. Kenapa puisinya ini disebut 2 bait? Emang tidak tahu, Pak. Ya, anak-anak tidak tahu. Ya, bait puisi. Jadi Eman. Ya. Isinya ada di bagian baris ketiga dan keempat, Pak. Baris akan oleh tadi. Baik. Eman Ya. ke belakang. Atau mungkin teman lain bisa bantu Eman. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa, Pak? Saya atau Agnes, Pak? Ya, Paulina, ya silakan. Cita-cita puisi ini yaitu cita-cita yang ingin menjadi seorang dokter hewan. Iya, betul. Terima kasih, Paulina. Mungkin ada teman lain. Ya. Iya. Aku ingin membantu para hewan. Bukan tersebut tadi. Ya, jadi isi dari puisi tersebut, ya, cita-cita menjadi dokter hewan, ya. Ya, karena beliau sangat prihatin dengan keadaan hewan yang sudah tidak dapat dilindungi, ya, hingga dia mempunyai cita-cita menjadi dokter hewan. Ya. Dokter hewan itu pakaiannya seperti yang ada di gambar ini, anak-anak. Kita lihat tidak? Bagus. Bagus, Pak. Ya, jadi ini dokter hewan ini. Tapi tidak tahu dokter hewannya mirip siapa ini, anak-anak. Mirip Eman, Pak. Nah, kita lanjut. Mengamati siklus makhluk hidup. Di atas ini masih ada hubungan dengan materi IPA, ya. Ya, menyangkut siklus makhluk hidup, ya. Ini Bapak Guru hanya sebutkan atau tampilkan satu contoh saja, ya. Nanti baru kita dilanjutannya, nanti ada hewan-hewan lainnya, mungkin ada kupu-kupu, ya. Kemudian ayam. Ya, ayam dan lain sebagainya, ya. Jadi kita kita harus memahami dulu siklus makhluk hidup yang terjadi di sini. Ya. Jadi kita pilih hewan. Ya. Jadi sebenarnya anak-anak juga mengalami siklus kehidupan. Ya. Yang tingginya seperti itu terus, tidak. Siklus dari anak-anak masuk remaja, dewasa, dan orang tua. Jadi, kita bahas
Berarti tahu semua Ya. ya, mulai dari anak kucing, kemudian setelah anak kucing apa di sini? Kucing muda, Pak. Kemudian dilanjutkan dengan kucing dewasa. Ya. Kucing dewasa. Ya, jadi inilah Ada contoh. kucing tua tidak, Pak? Ya, kucing tua ya. Nanti kalau dia mau mati setelah itu kucing tua. Ya, jadi termasuk kucing dewasa sudah itu anak-anak ya. Ya, kucing tua itu masuk dalam kucing dewasa. Ya, jadi ini merupakan contoh dari siklus kehidupan. Ya, bisa anak-anak paham ini satu contoh ini, bisa tidak? Untuk Bisa, contoh Pak, sudah paham. Sudah paham. Jadi bagus, pintar semuanya. Ya. Dan di sini juga anak-anak saya mau kasih LKPD. Ini soalnya, ya. Soalnya perhatikan puisi, ya, puisi cita-citaku. Sudah dibacakan tadi oleh anak-anak, toh? Iya, Sudah, Papa. Pak. Sudah, Pak. Sudah, ya. Ya, jadi setelah kita baca puisi itu nanti kita coba analisis unsur pada puisi tersebut, ya. Ya. Kemudian yang berikut kita mengamati gambar. Ya, ada gambar di bawah ini nomor urut pertumbuhan dan perkembangan hewan di bawah ini, ya. Jadi ini yang anak-anak kerjakan sebentar, ya. Jadi nomor 1 itu gambar hewan apa itu anak-anak? Ayam. Ayam, Pak. Kucing. Ya, kucing. Yang kedua kucing. Ya, pintar. Ya, jadi ini di LKPD-nya saya hanya kasih nomor saja. Setelah itu baru kita memahami, baru kita mengambil contoh hewan yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir, kesimpulan materi ini. Ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Mungkin ada kesimpulan lain dari anak-anak. Ya, ya. Kita punya cita-cita, ya, untuk meraih masa depannya. Tapi cita-cita itu perlu diperjuangkan. Karena tidak ada cita-cita kita tidur terus tiba-tiba cita-cita itu tercapai. Tidak ada toh. Ya, setuju. Ya. Kemudian yang berikut, semua makhluk hidup memiliki siklus kehidupannya masing-masing. Jadi untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini, nanti kita lanjutkan. Mungkin besok kita puisi dan lain. Ini ucapkan selamat. Ya, doa. Terima kasih. Tidak ada. Saya kembalikan. Halo. Ya, saya kembalikan Pak Iman. Ini jaringan saya parah ini, jadi keluar masuk terus ini. Hobi keluar masuk. Rekam Pak Yohanes yang baik-baik. Kasihan Pak Yohanes jaringan setengah mati. Iya, itu sudah. Jangan kok. Dia hobi. Begitu pakai ketua. Iya. Kita punya video nanti putus-putus, tidak nyambung. Iya, itu sudah kendala jaringan. Itu tadi jaringan ini, Kak. Iya, ya. Makanya saya sudah. Masih bagus sedikit. Dapat dua yang salah deh. Ya, baik. Kita langsung ke Ibu Pamong untuk memberikan penilaian dan koreksi atau usul saran untuk pekerjaan dari Bapak Yohanes. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Pak Iman. Oke, selamat sore Pak Selamat sore, Kepala. Ibu. Selamat sore. PowerPoint dulu. Ke bawah PowerPoint. Oke. Di sini Kak Ibu atau? Terus.
Oke. Ke bawah. Oke. Apa yang paku-paku nih? Oke. Ini Pak Kepala punya 2 mata pelajaran kah? Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia dengan IPA Ibu karena tematik. Oke, sekarang kita lihat di bahasa Indonesia dulu. Scroll ke atas. Khusus untuk karena materi PowerPoint-nya ini sebenarnya bagus, hanya mungkin layarnya ini yang Ya. di layar sendiri-sendiri. Iya. Tujuan sendiri, tema sendiri. Ya. Yang berikut belum terlalu nampak dalam proses pembelajarannya tadi. Ya. Dalam arti siswa kurang, menurut saya, kurang aktif dalam dalam pembelajaran, walaupun ada 1-2. Ya. Ini kan materi tentang puisi. Coba lihat layar ke atas, layar yang di sebelah atas cita-cita ini. Mengenal puisi dan ciri-cirinya. Oke, tujuan subtema. Ke bawah lagi. Ini. Oke, tujuan jelas, subtema, pembelajaran 1. Coba ke bawah lagi. Oke, mungkin di sini. Ya, jadi poinnya ini kan omong tentang puisi, ya. Kalau bisa untuk ciri-ciri puisinya, Pak Kepala, jangan dulu langsung ciri-ciri puisinya. Ya. Anak baca dulu. Oke, anak-anak perhatikan puisi di layar, gitu. Dibaca, disuruh baca, Pak Kepala. Ya. Jangan nanti kamu baca nanti jangan. Oke, anak-anak, ayo kita perhatikan sama-sama, kita minta 1-2 orang untuk membacakan. Itu. Coba Kak scroll ke atas. Nah, ini puisi. Ini jangan dulu yang mengenai ciri-ciri puisi. Habis itu kalau bisa setelah selesai baca puisi dulu baru mereka bisa jelaskan, karena dengan membaca puisi anak-anak bisa tahu, oh ternyata ciri-ciri puisi. Ini lihat dari mana? Ya ini. Apakah kerja di rumah ini susah. Rendam ulang lagi. Tidak, yang agak besar ini Bu, yang sudah kelas 3 SD. Ya. Oh iya. Ya, coba scroll ke atas Pak Guru di puisinya. Puisi. Di bawah. Yang ada puisinya. Oke. Sekarang ini yang tanda merah ini sebenarnya itu sabar dulu. Oke, anak-anak, ini puisi. Ya. Silahkan baca sama-sama. Nah, dari sini baru kita mulai dengan, jangan dulu yang kayak tadi, mulai dengan ciri-ciri, jangan. Tanya dulu ini puisi, judulnya apa, karyanya siapa. Oke, ada berapa baris menurut anak-anak? Gitu. Ada berapa baris? Kalau ada sekian baris, disebut apa itu anak-anak? 3-4 baris itu. Begitu, ini ada berapa bait? Ada 2 bait. Oke, 1 bait ada istilah, ada
Iya. Ada puisi, ada sampiran. Baris pertama dan kedua disebut isi atau sampiran? Sampiran. 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 Dan baris yang ketiga dan Keempat disebut isi. Gitu. Jadi ini harus dijelaskan sehingga nyambung apa ada tadi apa istilahnya dalam puisi ada rima AA, Iya, ya. ada rima AB. AB. Pertanyaannya, rima AA itu yang mana? Rima AA. Iya, ya. Rima AB itu yang mana? Rima AB. Gitu. Jadi ini harus bisa dijelaskan apa maksud dari rima AA atau rima AB. AB, ya. Oke anak-anak, berdasarkan puisi yang kamu baca dan penjelasan dari Bapak tadi, kira-kira ciri-ciri dari puisi itu apa-apa saja? Yaitu kita baca dulu, tampil dulu puisinya, baru dijelaskan ciri-cirinya. Iya. Oke anak-anak, ciri-ciri dari puisi adalah satu, dia memiliki baris-baris, terdiri dalam satu puisi itu ada 8 baris. Untuk 4 baris, 1 bait. Ya, itu tidak boleh, itu jangan penuh. Tampilkan dulu puisinya, anak baca, tanya jawab tentang puisi, baru masuk. Oke anak-anak. Rima di baris pertama. Oke anak-anak, coba akhiran atau rima di baris pertama apa? A. Baris kedua A. Baris ketiga A. Yeah. Baris yang bait yang kedua apa akhirannya A. Rima yang kedua barisannya A. Yang ketiga A. Nah kalau begitu menurut kamu ciri dari puisi ini berrima apa? Yeah. Berrima A. Gitu ke kepala. Iya. Ya, betul ya. Yang berikut coba lihat di LKPD Bapak Kepala. Ini Bu, saya tadi. Oke. LKPD Bapak Kepala dibuatkan satu di pembelajaran ini tadi. Saya akan beri waktu 5 menit, jadi baru saya lanjutkan lagi. Tapi hanya 2 nomor ini kan? 3 nomor hanya untuk mencoba anak-anak untuk penyegaran. Artinya supaya mereka paham tidak menyangkut cita-cita ini, cita-citaku. Sebenarnya tidak apa-apa Pak Kepala, 1 kali juga baik karena waktu Kepala kan hanya sedikit saja untuk ini 2 mata pelajaran 70. Iya 2 mata pelajaran. Gitu. Iya. Ya anak-anak, kamu sudah baca puisi, Ibu Bapak juga sudah jelaskan ciri-ciri puisi. Nah, sekarang tugas kamu kerjakan LKPD ini tapi dalam bentuk kelompok. Oke, saya bagi kelompok, ini LKPD-nya. Silakan kita waktu hanya 10 menit dari sekarang. Ya. Jadi untuk LKPD-nya Pak Kepala jangan campur dengan ciri-ciri puisi ini. Ciri-ciri. Jangan gabung dengan ini puisi ini. Dia tersendiri saja. Tersendiri, Bu. Yo, judul di atasnya LKPD. Iya. Oke. Jawablah. Lain bahasa Indonesia dulu. LKPD-nya lain bahasa Indonesia nanti lain di apanya? Di IPA-nya. Itu nanti lain. LKPD tersendiri di IPA. Iya. Untuk yang ini di bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia itu tadi. Puisi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1, apa judul puisi? Ya. 2, yang terakhir, apa isi dari
Ya, terima kasih, Bu. Oke, coba berikut yang ke bawah, kepala. Ini pusinya Ibu masih ada hubungan dengan siklus makhluk hidup. Siklus atau tentang perkembangbiakan? Tentang siklus Ibu, siklus makhluk hidup. Oh, Ya, tentang siklus makhluk ya, hidup. lebih terperinci ke siklus makhluk. Kelas berapa ya? Kelas Pak Kepala? 4 ini Bu, kelas 4. Oh iya. Oke, siklus. Ini hanya contoh saja Ibu, memang di sini karena banyak makhluk hidup, ada kupu-kupunya, ada belalangnya, kucing dengan ayam. Ya, ini hanya satu contoh saja saya tampilkan tadi. Oke, coba ke bawah. Scroll ke bawah, Pak. Ini Cita-cita di atas, coba kamu analisis unsur yang ada pada oke. Oh, ini LKPD-nya. ya, ya, LKPD Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia ini. Oke, mari amati gambar di bawah ini. Nah, ini dia. LKPD tidak boleh gabung ya, Bapak Oh Kepala. iya, iya Ibu, dipisahkan Ibu. Ini nanti masuk di evaluasi. Evaluasi itu boleh. Ada lembaran tersendiri lagi untuk evaluasi seluruh mata pelajaran. Oh iya, iya. Tapi KPD yang dikerjakan tidak boleh Ya, ya. gabung. Karena jamnya berbeda. Ya, ya. Nanti kita pisah. Ya, ya. Beri nomor urutan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Oh, iya. Oke, coba ke bawah. Selesai? Oke, baik. Saran saya, Bapak Kepala, untuk di materi tadi, materi gambar tentang siklus kucing tadi, itu diberikan gambar yang lebih, bukan gambar, contoh yang lain. Oh, ya. Jangan hanya kucing, kalau bisa gambar 1, 2, 3 begitu. Iya, ya. Oh, jangan ambil lagi gambar kucing, Ibu, gambar lain. Ini gambar lain. Iya, ya. Yang kedua, tambahan di contoh tadi. Ya, ya. Jangan hanya bila perlu ada ambil hewan lain juga. Begitu. Lagi kalau sempat nih. Iya, iya. Yang berikut. Berarti ya, saya boleh tanya ke Ibu menyangkut LKPD tadi. Dalam pelaksanaan pembelajarannya itu bisa sekali bagi 2 LKPD hanya masing-masing saja atau masing-masing Pak. Ya, masing-masing. Ya, maksud saya Ibu di pelaksanaan pembelajarannya sekali bagi saja 2 LKPD itu. Tapi mata pelajaran yang sama. Oh, tidak Ibu, maksud saya tadi misalnya bahasa Indonesia saya punya, misalnya selesai bahasa Indonesianya langsung diberikan LKPD atau tunggu saat selesai proses pertemuan itu. Ya, kan begini Bapak Kepala. Kita mengajar bahasa Indonesia pasti ada LKPD-nya. Ya, Ibu. LKPD 2. Oke, dijalankan dua-duanya. Setelah itu semua sudah selesai, laporan dan setiap siswa dalam kelompok, kita beri nilai. Itu stop. Masuk di IPA. IPA kita mulai yang baru lagi. Oh, iya, iya. Tapi LKPD baru lagi. Iya, ya, itu maksud saya tadi. Ya. Ya. Bapak Kepala. Ya, Ibu. Bantuan. Oh, ya. Kesimpulan. Semua orang mempunyai cita-cita dan harus dibutuhkan perjuangan. Oke. Untuk rangkuman boleh tambah ya Bapak Kepala. Ya. Kalau bisa jangan gabung. Oh. Jangan gabung dengan LKPD untuk. Oh ya, layar tersendiri, Bu.
Yang pertama, masing-masing satu Iya. tema, subtema pembelajaran, itu satu Iya, layar. ya. Yang berikut, tujuan pembelajaran, satu layar. Oh, itu apa-apa saja. ya. Baru di bawahnya Ya. LKPD. Terarah, tersistematis dalam ini pengajian. Ya, betul, Ibu. Begitu saja Bapak Kepala, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu, selamat sore. Selamat sore, ini jaringan ini yang memang membuat kita baik Pak Eman. Oke, Mama. Ya. Ya, terima kasih untuk masukan koreksi dari Bapak Yohanes ini. Kita ke orang berikutnya lagi ya. Silakan Pak Bapak Yohanes, stop share-nya. Ya, jadi kita awali dengan doa dulu anak-anak. Kita mulai dengan doa pembukaan di pembelajaran kita. Ya. Jadi supaya singkat saya doa mulai dan doa selesai supaya cepat. Ya. Ya, kemudian anak-anak masih ingat tidak dengan pembelajaran kali lalu ini? Mungkin anak-anak masih ingat, oh masih ya, tentang pahlawan kemarin materi tentang pahlawanan. Ya, kemudian hari ini masih ada lanjutannya. Jadi kita lanjut dengan tema 6 ya, subtema 3 tentang cita-citaku. Anak-anak pernah dengar tidak cita-cita atau orang sebut cita-cita? Pernah Ibu. Ya. Ibu lagi. Ya, apa kira-kira? Anak contoh cita-cita. Ya. Eman punya cita-cita jadi apa nanti? Saya jadi astronot. Oh, astronot, bagus ya. Hebat. Tepuk tangan untuk Eman. Mungkin ada tempat lain juga. Mungkin ada teman-teman lain yang punya cita-cita. Saya Pak, jadi Ya, suster. Mau jadi suster, Pak. Hebat, luar biasa. Model begini nih, Ya. suster. Luar biasa anak-anak. Ya. Saya Jadi mau kita jadi guru itu seperti Bapak. ya, terima kasih. Ya, luar biasa semua jawaban dari anak-anak. Jadi semua kita itu punya cita-cita supaya hidup kita tidak mengambang. Ya. Jadi untuk mengejar cita-cita juga anak kita harus perlu usaha. Ya, harus sekolah supaya cita-cita kita itu bisa tercapai. Ya. Jadi kita lanjut saja. Ya. Menyangkut hari ini kita masuk pada materi tentang puisi bahasa Indonesianya. Ya, jadi ada 2 materi sebentar bahasa Indonesia dengan kita lihat sebelumnya kita dulu kita menyanyikan lagu ya di sini lagu Garuda Pancasila kita lewatkan saja ya kita masuk pada tujuan pembelajaran ya jadi tujuan pembelajarannya ya sudah ada di sini semua anak-anak coba kita lihat sendiri ya kegiatan menyebutkan unsur-unsur puisi kemudian yang kedua ya, kita juga bisa menyebutkan isi dan makna dari puisi. Ya. Kemudian yang ketiga melalui puisi acak nanti bisa menyusun kembali menjadi puisi yang sempurna. Ya. Ya, jadi di situ masih ada hubungan dengan cita-cita. Ya, siswa dapat menganalisis siklus kehidupan hewan. Digambar juga sebentar. Siswa dapat menyusun siklus hidup hewan secara tepat. Itu kita mulai yang pertama dulu. Satunya mengenal puisi dan ciri-cirinya. Hari ini kita hanya bahas unsur-unsur dari puisi. Ya, jadi untuk puisi
Ya. Jadi anak-anak bisa baca di situ, ya. Kemudian ya, di sini ada dua, ya, memiliki baris dan bait, memiliki irama dan rima. Nah, betul, ya. Kemudian kita lanjut ke puisinya saja anak-anak, ya. Jadi ini ada sebuah puisi. Puisi ini karangan siapa ini anak? Rida Pagus. Rida. Ya. Rida, Nah, Pak. ya, terima kasih. Nah, ya, jadi di puisi ini tadi unsur-unsurnya ada barisnya, ada baitnya, ada rimanya, ya, dan masih ada yang lain. Itu unsur-unsur dari puisi. Ya. Jadi puisi ini nanti ada juga rimanya, ya, ada yang disebut rima ABAB, ya, yang A. Ya. Ini nanti anak-anak kita tahu rima. Mungkin ada anak-anak yang tahu. Ya. Apa Bapak? Rima kita lihat ya. Ya, rima ini kita lihat dari mana? Iya. Bunyi akhir dari setiap kalimat puisi itu. Ya, contohnya puisi ini Huruf ya. terakhir. Yang akhirnya huruf akhirnya A semua. Ya. A semua sehingga di situ ada 3 baris itu puisi ini A ya. Ya, kemudian ya selesai. Jadi itu rima ya. Kemudian di situ ada bait puisi. Ya, anak-anak pasti tahu, sudah ada anak panahnya di situ. Ya, bisa kita lihat sendiri. Ya. Dan kita lanjut. Ya, Pak. Nah, ini ada puisi lagi. Ya. Jadi nanti PD untuk anak-anak nanti saya kasih waktu 5 menit ya. Jadi nanti anak-anak baca sendiri puisinya, kemudian saya bagikan LKPD-nya. Ya, jadi anak-anak nanti disuruh mengerjakan soal yang ada di dalam puisi ini dalam LKPD. Ya, ini soalnya sama. Ya, apa judul puisi di samping? Apa baitkah puisi tersebut? Kemudian apa isi dari puisi tersebut? Ya, jadi coba kita lihat baik-baik dulu puisinya. Ya. Ya, jadi kita langsung ya. Ya, jadi yang saya tanyakan anak-anak, apa judul dari puisi di samping? Ya, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Paulina, silakan. Judul puisinya Cita-Citaku. Iya, bagus, pintar, luar biasa. Tepuk tangan untuk Paulina. Ya. Ore, dapat Ya. pertama. Terima kasih. Ya. Nomor berikut, yang kedua, berapa bait puisi tersebut? Ya, Pak. Ya, silakan Agnes. 2 bait, Pak. 2 bait, bagus. Ya, ya, terima kasih Agnes. Tepuk tangan untuk Agnes. Ya. Jadi mungkin ada anak-anak yang tidak tahu, ya, kenapa 2 bait ini puisi ini? Ya, ada yang tidak tahu? Ya. Kenapa puisinya ini disebut 2 bait? Eman tidak tahu, Pak. Ya, anak-anak tidak tahu. Ya, bait puisi. Jadi Eman. Ya. Isinya ada di bagian baris ketiga dan keempat, Pak. Baris akan oleh tadi. Baik. Ya. Atau mungkin teman lain bisa bantu Eman. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa, Pak? Saya atau Agnes, Pak? Ya, Paulina. Ya, silakan. Cita-cita isi puisi ini yaitu cita-cita yang ingin menjadi seorang dokter hewan. Iya, betul. Terima kasih, Paulina. Mungkin ada teman lain. Ya. Ya. Aku ingin membantu para hewan. Bukan tersebut tadi, ya, jadi isi dari puisi tersebut, ya, cita-cita menjadi dokter hewan, ya, ya, karena beliau sangat prihatin dengan keadaan hewan
yang sudah tidak dapat Suara tidak ada nih. dilindungi, ya, hingga dia mempunyai cita-cita menjadi dokter hewan. Ya. Dokter hewan itu pakaiannya seperti yang ada di gambar ini, anak-anak. Kita lihat tidak? Bagus. Bagus, Pak. Ya, jadi ini dokter hewan ini. Tapi tidak tahu dokter hewannya mirip siapa ini, anak-anak. Mirip Eman, Pak. Nah, kita lanjut. Mengamati siklus makhluk hidup. Di atas ini masih ada hubungan dengan materi IPA, ya. Ya, menyangkut siklus makhluk hidup, ya. Ini Bapak Guru hanya sebutkan atau tampilkan satu contoh saja, ya. Nanti baru kita dilanjutkannya, nanti ada hewan-hewan lainnya, mungkin ada kupu-kupu, ya. Ya, Kemudian ayam. ya, ayam dan lain sebagainya, ya. Anjing, Jadi Pak, kita dibuat ya, apa? nah kita harus memahami dulu siklus makhluk hidup yang terjadi di sini. Ya, jadi kita pilih hewan. Ya, jadi sebenarnya anak-anak juga mengalami siklus kehidupan. Ya, yang tingginya seperti itu terus tidak. Siklus dari anak-anak masuk remaja, dewasa dan orang tua. Jadi, kita bahas berarti tahu semua Ya. ya, mulai dari anak kucing, kemudian setelah anak kucing apa di sini? Kucing muda. Udah, Pak. Kemudian dilanjutkan dengan kucing Dewasa. Ya. Kucing dewasa. Ya, jadi inilah Ada contoh. kucing tua tidak, Pak? Ya, kucing tua ya. Nanti kalau dia mau mati sebagai kucing tua. Ya, jadi termasuk kucing dewasa sudah itu anak-anak ya. Ya, kucing tua itu masuk dalam kucing dewasa. Ya, jadi ini merupakan contoh dari siklus kehidupan. Ya, ya. Bisa anak-anak pahami ini satu contoh ini, bisa tidak? Untuk Bisa, contoh-contoh Pak, sudah paham. Sudah paham. Jadi bagus, pintar semuanya. Ya. Dan di sini juga anak-anak saya mau kasih LKPD. Pembahasan kita. Ini soalnya, ya. Soalnya perhatikan puisi, ya, puisi cita-citaku. Sudah dibacakan tadi oleh anak-anak, toh? Iya, Ya. Papa. Sudah, Pak. Sudah, ya. Ya, jadi setelah kita baca puisi itu nanti kita coba analisis unsur pada puisi tersebut, ya. Ya. Kemudian yang berikut kita mengamati gambar. Ya, ada gambar di bawah ini nomor urut pertumbuhan dan perkembangan hewan di bawah ini, ya. Jadi ini yang anak-anak kerjakan sebentar, ya. Jadi nomor 1 itu gambar hewan apa itu anak-anak? Ayam. Ayam, Pak. Kucing. Ya. Ya, kucing. Yang kedua kucing. Ya, pintar. Ya, jadi ini di LKPD-nya saya hanya kasih nomor saja. Setelah itu baru kita memahami, kita mengambil contoh hewan yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir, kesimpulan materi ini. Ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Mungkin ada kesimpulan lain dari anak-anak. Ya, ya. Kita punya cita-cita, ya, untuk meraih masa depannya. Tapi cita-cita itu perlu diperjuangkan. Ya, karena tidak ada cita-cita kita tidur terus tiba-tiba cita-cita itu tercapai. Tidak ada toh. Sekali. Setuju. Ya. Kemudian yang berikut, semua makhluk hidup memiliki siklus kehidupannya masing-masing. Jadi untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini, nanti kita lanjutkan mungkin besok kita puisi dan lain. Ini ucapkan selamat ya, doa
Terima kasih. Tidak ada. Saya kembalikan. Halo. Pak Iman. Iya, saya kembalikan Pak Iman. Ini Terima jaringan kasih. saya parah ini, jadi keluar masuk terus ini. Hobi keluar masuk. Rekam Pak Yohanes yang baik-baik. Kasihan Pak Yohanes jaringan setengah mati. Iya, itu sudah ini. Jangan kok. Dia hobi. Begitu Pak Ketua. Iya, Kita punya video nanti putus-putus, tidak nyambung. iya itu sudah Iya. kendala jaringan. Itu tadi jaringan ini, Kak. Iya, iya. Makanya saya Iya, sudah. masih bagus sedikit. Tapi ketua yang salah deh. Ya, baik. Kita langsung ke Ibu Pamong untuk memberikan penilaian dan koreksi atau usul saran untuk pekerjaan dari Bapak Yohanes. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Pak Iman. Oke, selamat sore Pak Selamat sore, Kepala. Ibu. Selamat sore. Kita dulu. Ke bawah PowerPoint. Oke. Di sini Kak Ibu atau? Terus. Yes. Oke. Ke bawah. Oke. Siapa yang Enak lagi tadi. Apa yang paku-paku nih? Oke. Ini Pak Kepala punya 2 mata pelajaran kah? Bahasa Indonesia dan Ya, bahasa Indonesia dengan IPA, Ibu, karena tematik. Oke, sekarang kita lihat di bahasa Indonesia dulu. Scroll ke atas. Khusus untuk karena materi PowerPoint-nya ini sebenarnya bagus, hanya mungkin layarnya ini yang Ya, ya. di layar sendiri-sendiri. Pak Iya, iya, Kepala. iya. Tujuan sendiri, tema sendiri. Ya. Yang berikut belum terlalu nampak dalam proses pembelajarannya tadi. Ya, ya. Dalam arti siswa kurang, menurut saya, kurang aktif dalam dalam pembelajaran, walaupun ada 1-2. Ya, ya. Ini kan materi tentang puisi. Coba lihat layar ke atas, layar yang di sebelah atas cita-cita ini. Mengenal puisi dan ciri-cirinya. Oke, tujuan subtema. Ke bawah lagi. Ini. Oke, tujuan jelas, subtema, pembelajaran 1. Coba ke bawah lagi. Oke, mungkin di sini. Ya. Jadi poinnya ini kan ngomong tentang puisi, ya. Ya. Kalau bisa untuk ciri-ciri puisinya, Pak Kepala, jangan dulu langsung ciri-ciri puisinya. Ya, ya. Ya. Anak baca dulu. Oke, anak-anak perhatikan puisi di layar, gitu. Ya, ya. Dibaca, disuruh baca Pak Kepala. Ya, ya. Jangan nanti kamu baca nanti jangan. Oke, anak-anak, ayo kita perhatikan sama-sama, kita minta 1-2 orang untuk membacakan. Itu. Coba Ya. Kak scroll ke atas. Nah, ini puisi. Ini jangan dulu yang mengenai ciri-ciri puisi. Itu kalau bisa setelah selesai baca puisi dulu baru mereka bisa jelaskan, karena dengan membaca puisi anak-anak bisa tahu, oh ternyata ciri-ciri puisi
Ini lihat dari mana? Ya, ya ini. Apakah kerja di rumah ini susah. Rendam ulang lagi. Tidak, yang agak besar ini Bu, yang sudah kelas 3 SD. Ya, ya. Oh iya. Ya, coba scroll ke atas Pak Guru di Ya, ya. puisinya. Yang Puisi. Di bawah. Yang ada puisinya. Oke. Sekarang ini yang tanda merah ini sebenarnya itu sabar dulu. Oke, anak-anak, ini puisi. Ya, ya. Silahkan baca sama-sama. Nah, dari sini baru kita mulai dengan, jangan dulu yang kayak tadi, mulai dengan ciri-ciri, jangan. Tanya dulu ini puisi, judulnya apa, karyanya siapa. Oke, ada Ya. berapa baris menurut anak-anak? Gitu. Ya, ya. Ada berapa baris? Kalau ada sekian baris, disebut apa itu anak-anak? Ya, ya. 3 sampai 4 baris itu. Ya. Begitu, ini ada berapa bait? Ada 2 bait. Oke, 1 bait ada istilah, ada Ya. Ya. ada isi, ada sampiran. Baris pertama dan kedua disebut isi atau sampiran? Sampiran. Sampiran. Dan baris yang ketiga dan keempat disebut isi. Jadi ini harus dijelaskan sehingga nyambung apa ada tadi apa istilahnya, dalam puisi ada rima AA, Iya, ya. ada rima AB. Pertanyaannya, rima AA itu yang mana? Rima AA. Iya, ya. Rima AB itu yang mana? Rima AB. Gitu. Jadi ini harus bisa dijelaskan apa maksud dari rima AA atau rima AB. AB, ya. Oke anak-anak, berdasarkan puisi yang kamu baca dan penjelasan dari Bapak tadi, kira-kira ciri-ciri dari puisi itu apa-apa saja? Yaitu kita baca dulu, tampil dulu puisinya, baru dijelaskan ciri-cirinya. Kita bisa, oke anak-anak, ciri-ciri dari puisi adalah 1, dia memiliki baris-baris, terdiri dalam satu puisi itu ada 8 baris. Untuk 4 baris 1 bait. Ya, itu tidak boleh, itu jangan dulu. Tampilkan dulu puisinya, anak baca, tanya jawab tentang puisi, baru masuk. Oke anak-anak. Rima di baris pertama. Oke anak-anak, coba akhiran atau rima di baris pertama apa? A. Baris kedua A. Baris ketiga A. Baris yang bait yang kedua apa akhirannya? A. Rima yang kedua barisannya A. Yang ketiga A. Nah, kalau begitu menurut kamu ciri dari puisi ini berrima apa? Ya. Berrima AA. Gitu ke kepala. Iya. Ya, betul ya. Yang berikut coba lihat di LKPD Bapak Kepala. Ini Bu, saya tadi. Oke. LKPD Bapak Kepala dibuatkan satu di pembelajaran ini tadi. Saya akan beri waktu 5 menit, jadi baru saya lanjutkan lagi. Tapi hanya 2 nomor ini kan? 3 nomor hanya untuk mencoba anak-anak untuk penyegaran.
Artinya supaya mereka paham tidak menyangkut cita-cita ini, cita-citaku. Ya. Sebenarnya tidak apa-apa Pak Kepala, 1 kali juga baik karena waktu Kepala kan hanya sedikit saja untuk ini 2 mata pelajaran 70. Iya, 2 mata pelajaran. Itu. Ya. Ya anak-anak, kamu sudah baca puisi, Ibu Bapak juga sudah jelaskan ciri-ciri puisi. Nah, sekarang tugas kamu kerjakan LKPD ini tapi dalam bentuk kelompok. Oke, saya bagi kelompok, ini LKPD-nya. Silahkan kita waktu hanya 10 menit dari sekarang. Ya. Jadi untuk LKPD-nya Pak Kepala jangan campur dengan ciri-ciri puisi ini. Ciri-ciri. Jangan gabung dengan ini puisi ini. Dia tersendiri saja. Tersendiri, Be? Yo, judul di atasnya LKPD. Iya. Oke. Jawablah. Lain Jawablah. bahasa Indonesia nih, LKPD-nya lain bahasa Indonesia-nya, nanti lain di apanya? Di IPA-nya. Itu nanti lain. LKPD tersendiri di IPA. Iya. Untuk yang ini di bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia itu tadi. Si di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1, apa judul puisi? Ya. 2, yang terakhir, apa isi dari terima kasih, Bu. Oke, coba berikut yang ke bawah. Kepala. Ini puisinya Ibu masih ada hubungan dengan siklus makhluk hidup. Siklus atau tentang perkembangbiakan? Tentang siklus Ibu, siklus makhluk hidup. Oh, Ya, tentang siklus makhluk ya, hidup. lebih terperinci ke siklus makhluk. Kelas berapa ya? Kelas 4 ini Bu, kelas 4. Oh iya. Oke, siklus. Ini hanya contoh saja Ibu, memang di sini kan banyak makhluk hidup, ada kupu-kupunya, ada belalangnya, kucing dengan ayam. Ya, ini hanya satu contoh saja saya tampilkan tadi. Oke, coba ke bawah. Scroll ke bawah, Pak. Ini cita-cita di atas, coba kamu analisis unsur yang ada pada oh ini LKPD-nya. Ya. LKPD bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini. Oke, mari amati gambar di bawah ini. Nah, ini dia. LKPD tidak boleh gabung ya, Bapak Kepala. Iya Ibu, dipisahkan Ibu. Ini nanti masuk di evaluasi. Evaluasi itu boleh. Ada lembaran tersendiri lagi untuk evaluasi seluruh mata pelajaran. Oh iya. KPD yang dikerjakan tidak boleh gabung. Karena jamnya berbeda. Nanti kita pisah. Iya. Beri nomor urutan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Oh, iya. Oke, coba ke bawah. Selesai? Oke, baik. Saran saya, Bapak Kepala, untuk di materi tadi, materi gambar tentang siklus kucing tadi, itu diberikan gambar yang lebih, bukan gambar, contoh yang lain. Jangan hanya kalau bisa gambar 1, 2, 3 begitu. Iya. Oh, jangan ambil lagi gambar kucing, Ibu, gambar lain. Ini gambar lain. Iya. Yang kedua tambahan di contoh tadi. Jangan hanya bila perlu ada ambil hewan lain juga. Begitu. Lagi kalau sempat nih. Iya. Yang berikut. Berarti saya boleh tanya ke Ibu menyangkut LKPD tadi. Dalam pelaksanaan pembelajarannya itu bisa sekali bagi 2 LKPD hanya masing-masing saja, atau
Masing-masing, Pak Ya Kepala. masing-masing. Ya maksud saya Ibu di pelaksanaan pembelajarannya sekali bagi jadwal LKPD itu. Tapi mata pelajaran yang sama. Oh, tidak Ibu. Maksud saya tadi misalnya bahasa Indonesia saya punya. Misalnya selesai bahasa Indonesianya langsung diberikan LKPD atau tunggu saat selesai proses pertemuan itu. Ya, kan begini Bapak Kepala. Kita mengajar bahasa Indonesia pasti ada LKPD-nya. Ya, Ibu. LKPD 2. Oke, dijalankan dua-duanya. Setelah itu semua sudah selesai, laporan dari setiap siswa dalam kelompok, kita beri nilai. Itu stop. Masuk di IPA. IPA kita mulai yang baru lagi. Oh iya. Tapi LKPD baru lagi. Iya, itu maksud saya tadi. Ya. Ya. Bapak Kepala. Iya, Ibu. Rangkuman. Oh ya. Kesimpulan. Semua orang mempunyai cita-cita dan harus dibutuhkan perjuangan. Oke. Untuk rangkuman boleh tambah ya Bapak Kepala. Iya. Kalau bisa jangan gabung. Jangan gabung dengan LKPD untuk. Oh ya, layar tersendiri Bu. Yang pertama masing-masing satu tema, subtema pembelajaran itu satu layar. Yang berikut tujuan pembelajaran satu layar. Itu apa-apa saja. Ya. Baru di bawahnya LKPD. Terarah, tersistematis dalam ini pengajian. Ya, betul Bu. Begitu saja Bapak Kepala, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu, selamat sore. Selamat sore, ini jaringan ini yang memang membuat kita baik Pak Eman. Oke, Mama. Ya, terima kasih untuk masukan koreksi dari Bapak Yohanes ini. Kita ke orang berikutnya lagi ya. Silakan Bapak Yohanes, stop share-nya.